Sifat terpuji yang dapat kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu rendah hati, santun, ikhlas, taat, dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, Bu Mei doakan ya anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat ya belajarnya ya anak ya. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita masih melaksanakan PJJ ya, pelajaran jarak jauh, dan kalian hanya berada di depan layar, tetap harus semangat ya nak ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak ya. Kita akan memasuki bab 4 yaitu tentang akhlak terpuji. Anak-anak tahu tidak apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah ya, yaitu sifat-sifat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memberikan suri tauladan yang baik kepada para umatnya ya. Rasulullah juga mendapatkan gelar Al-Amin karena Rasulullah itu adalah seorang pribadi yang dapat dipercaya. Nah, pada pelajaran hari ini ya, kita akan meneladani sifat terpuji dari Rasulullah yaitu ada rendah hati, santun, ikhlas, taat ya, dan kasih sayang. Namun pada pertemuan ini Bu Mei hanya akan menyampaikan 3 akhlak terpuji ya nak ya. Yang pertama yaitu rendah hati. Coba anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 48 ya. Ayo Bu Mei tunggu ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 48 ya nak ya. Coba anak-anak kalian amati. Di situ ada gambar ya. Anak-anak sedang bergandengan tangan. Sudah jelas ya? Ya. Nah, Bu Mei mau tanya anak-anak, bagaimana kamu bergaul dengan teman-temanmu? Apakah kalian memilih-milih dalam berteman? Pilih-pilih atau tidak? Yang benar, tidak pilih-pilih ya. Apakah kamu mau berteman dengan semua teman? Mau? Hebat sekali. Iya, betul sekali anak-anak ya. Dalam bergaul ataupun berteman, kita tidak boleh pilih-pilih ya. Semua teman itu sama, baik yang kaya, yang cantik, yang tampan, yang pintar atau yang bodoh ya. Kita harus mau berteman dengan semua anak tanpa pilih-pilih. Ya. Nah, anak-anak, ciri dari sikap rendah hati adalah tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Seorang yang rendah hati mau bergaul dengan siapa saja ya. Nah, sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri ya. Misalkan ya, ada anak yang kaya raya ya, dia tidak mau bergaul dengan anak-anak yang miskin. Dia maunya hanya bergaul dengan anak yang kaya raya. Berarti anak tersebut tidak memiliki sikap rendah hati ya. Karena sikap rendah hati itu mau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ya nak ya. Anak-anak, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya.
Bumei ulangi, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu artinya minder atau tidak percaya diri. Misalkan minder karena tidak pintar, minder karena tidak cantik atau tidak kaya. Nah, kalian tidak boleh memiliki sikap rendah diri ya. Kalian hanya boleh memiliki sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh seorang pemimpin yang memiliki sikap rendah hati yang sangat menonjol. Dalam kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya sederhana, anak-anak. Nah, kita perlu menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus hidup sederhana. Padahal ya, pada saat itu Rasulullah mampu ya untuk hidup berlebih-lebihan ya. Karena Rasulullah bagaikan seorang presiden atau raja. Kemudian di dalam pergaulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan golongan, tua, muda, miskin, kaya, semua merasa senang jika bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah juga suka ya bermain dengan anak-anak kecil ya nak ya. Rasulullah tetap memberikan penghargaan dan tidak meremehkan anak-anak kecil. Kemudian anak-anak, kita harus bisa menanamkan kebiasaan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Nah, coba kalian simak di buku paketmu halaman 49. Nomor 1, ingatlah bahwa yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini adalah hambanya Allah. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong ya nak ya. Apa yang kita banggakan di depan Allah ya. Kita itu tidak ada apa-apanya ya nak ya. Jadi yang bisa sombong ya, yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hanya ketakwaan yang membedakannya. Jadi manusia itu baik yang miskin, kaya, berpangkat atau tidak, cantik, jelek, tampan ya. Itu semua di hadapan Allah sama anak-anak. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Jadi kita harus berlomba-lomba agar menjadi orang yang bertakwa. Apa itu nak takwa? Menjauhi segala larangan Allah ya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ya nak ya. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Nah, dengan kita mengingat bahwa surga itu tidak berlaku untuk orang yang sombong ya, insya Allah kita akan menjauhi sikap sombong ya nak ya. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwa orang yang sombong akan menjadi teman iblis. Tempatnya nanti di mana? Ada di neraka ya nak ya. Jadi kalian harus buang-buang jauh sifat sombong, sifat merasa sok pinter, sok cantik, sok ganteng. Nah, itu nggak boleh ya nak ya. Ya, semua manusia itu sama. Kemudian yang kelima, seorang yang memiliki sikap rendah hati akan mempunyai banyak teman dan disukai dalam pergaulan ya. Setiap bergaul disukai oleh teman-temannya karena dia tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Kemudian yang keenam, perbanyaklah membaca kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu bagaimana akhlak beliau dalam pergaulan ya, karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Apa tuh anak-anak? Arti dari uswatun hasanah itu, uswatun hasanah adalah contoh yang baik.
atau suri tauladan yang baik ya, yang perlu kita tiru. Begitu ya nak ya. Kemudian memasuki akhlak terpuji yang kedua ya nak ya, yaitu ada sifat santun. Apa itu santun anak-anak? Orang yang mempunyai sifat santun berarti ia tahu akan adab-adab kesopanan ya. Orang yang santun itu banyak disegani oleh orang. Nah, ciri-ciri orang yang bersikap santun itu anak-anak, perilakunya halus, tutur katanya lemah lembut, tidak pernah menyakiti hati orang yang diajak bicara. Kemudian orang yang santun sangat menjaga kesopanan dalam pergaulan sehari-hari. Contoh perbuatan santun itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, antara lain jika kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, kalian harus menyapanya dengan baik dan sopan ya. Misalkan ketemu bapak ibu guru di jalan, kalian mengucapkan salam. Assalamualaikum bu, assalamualaikum pak ya. Kemudian kalian bertemu dengan tetangga ya. Kalau karena kita tinggal di Jawa, bisa menggunakan bahasa Jawa, monggo pak ya, monggo bu, sambil menundukkan apa? Badan. Begitu ya nak ya. Contoh lain, tidak berbicara kasar kepada orang lain. Kemudian tidak suka melawan orang tua, ya nak ya. Nah, contohnya ini pada saat kita pandemi ini anak-anak ya. Ya, kita di rumah disuruh orang tua kalian untuk belajar, ya. Kalian tidak boleh membangkangnya, ya. Kalian harus menjalankan perintah orang tuamu itu. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Jangan disuruh belajar, kalian malah marah sama ayah dan ibu. Mboten pareng nggih. Kemudian patuh kepada bapak dan ibu guru. Kalau selama pandemi ini ya, cara patuh kepada bapak ibu guru, kalau kalian diberi tugas silahkan tugas tersebut dikerjakan dengan penuh tanggung jawab sesuai perintah bapak ibu guru dan dikirimkan tepat waktu. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang kebalikan dari sikap santun itu apa anak-anak? Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah kurang ajar. Ya. Kebalikan dari sikap santun adalah kurang ajar. Orang yang memiliki sifat kurang ajar akan dijauhi oleh teman dan akan dibenci oleh orang. Apa toh anak-anak? Contoh dari perbuatan kurang ajar, contohnya adalah berbicara kasar. Nggih, terus misuh, mboten pareng nggih, berkata kotor, apalagi kalian adalah anak MI, Madrasah Ibtidaiyah. Dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menjaga alma mater sekolahmu ya nak ya. Kemudian kurang ajar itu tidak menghormati orang tua ya, membangkang perintah orang tua, itu juga disebut anak yang kurang ajar. Kemudian tidak mematuhi guru, itu juga kurang ajar enak ya. Jadi kita harus bisa membiasakan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya, supaya kita banyak teman dan kita akan disegani oleh orang lain. Kemudian sikap terpuji yang ketiga, yang C ya, poin yang C yaitu ikhlas. Ya nak ya. Nah, ikhlas berarti melakukan suatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharap keridhoannya.
Bu Mei ulangi ya. Pengertian sifat ikhlas adalah melakukan suatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah itu diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan ikhlas ya nak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 di buku kalian halaman 51 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 ya. Anak-anak, orang yang beramal dengan ikhlas, ia tidak mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ada maksud-maksud lain dalam hati. Ia tidak suka memamerkannya kepada orang lain, tidak merasa megah, tidak sombong, dan tidak memerlukan pujian. Orang yang beramal dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu dapat berarti mempunyai keyakinan yang kuat. Bahkan dengan amal yang ikhlas, setan tidak dapat menggodanya. Jadi anak-anak ya, misalkan kalian itu bersedekah ya, kalian itu tidak boleh ya memamerkannya kepada orang lain. Kalian harus mengerjakan sedekah itu ya, melaksanakan sedekah itu dengan ikhlas ya, semata-mata itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak mengharapkan pujian dari orang lain ya. Begitu ya anak-anak ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa menerapkan akhlak terpuji ini ya. 3 ini, rendah hati, santun, ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih ada 2 akhlak terpuji, yaitu taat ya, dan juga kasih sayang. Insya Allah akan Bu Mei sampaikan ya pada pertemuan yang akan datang ya. Sekian penjelasan dari Bu Mei ya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Bu Mei mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan di rumah, jaga semangatmu ya nak ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.